Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik dengan pertemuan Pak Jokowi dengan relawannya. Ternyata ada yang katanya dibayar dan ada yang tidak, dan ada yang masih belum dibayar, dan bahkan ada yang mengaku dengan acara sholawatan dengan istighosah. Tetapi nyatanya tidak ada begitu kan. Dan bahkan ada berita yang cukup menarik dari Demokrasi. Wow, Sekjen Projo pertama ungkap anggaran acara relawan Jokowi di GBK hampir 100 miliar. Wow, 100 miliar. Apakah punya Pak Jokowi atau melewati APBN atau melewati uang negara atau melewati oligarki atau para donatur oligarki yang tergabung dalam relawan Pak Jokowi? Apakah seperti itu begitu? Ini pertanyaan publik begitu. Dan bahkan ini harus dianalisa dan harus diungkap. Seperti ini komentar-komentar terlebih dahulu di Twitter. Mari kita baca terlebih dahulu. Dan ada yang menarik dari video ini. Seperti ini. Emak-emak kena prank dan bubar. Masa di luar Jakarta tahunya akan ada istighosah dan zikir. Ternyata acara nganu dengan bintang tamu Ratu ngebor, nginul. Ada pintu yang dikunci jadi ibu-ibu bertahan di dalamnya. Gini amat bikin acara pakai tipu-tipu segala. Mari kita tonton ya sejenak ini videonya. Itulah tadi, coba yang satu. Daratista. Semua bubar karena acara zikir malah diisi dengan Inul Daratista. Semua bubar karena itulah tadi videonya. Dan bahkan ada video yang menarik bahwa ada ini 100 miliar buat beginian. Ini lagi huri-huri. Ini mari kita dengarkan ya. Daratista. Pulang bawa duit. Pulang bawa duit dari Pak Jokowi. Wow, lucu sekali ya dengan dipertontonkan hal seperti ini. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya ini. Sementara masyarakat masih berkabung dalam bencana yang terjadi, mereka malah bikin acara konser dan memperdayakan emak-emak dengan inisiasi acara istighosah. Dasar manusia rakus dan haus kekuasaan. Banyak sekali anti politik identitas, pas giliran dia bikin acara identitas dimanfaatkan. Kan tifu emang dia. Nah, apa nggak malu terus-terusan teriak bapak politik identitas, padahal pelakunya mereka yang memberi label sendiri. Ini wow, Sekjen Projo pertama ungkap anggaran acara relawan Jokowi di GBK hampir 100 miliar. Wow, duit siapa? Bayangkan, andai duit segitu besarnya disumbangkan ke daerah bencana, ini berapa banyak tertolong? Berapa banyak orang anak-anak bisa tidur di tempat tak sedikit layak tanpa perlu merasa dingin, merasa banyak dapur darurat didirikan. Kita lagi berduka 100 miliar. Wow. Uang dari mana begitu? Ada bencana malah menghambur-hamburkan uang buat hal-hal yang nggak penting. Kasihan dengan rombongan yang ditipu lewat informasi kegiatan ini. Ayo Bang Buzzer, mumpung masih ada dan banyak duit para junjunganmu yang kebetulan dungu juga. Duh, maafkan aku Indonesia sebagai mantan projo yang tertipu mulut manis. Mungkin dulu 2019 seperti ini yang meres BUMN untuk kampanye. Pantesan di bawah Jokowi enggak ada BUMN yang untung. Laporannya rugi mulu. Wow. Ini mantan ya yang bercerita ya. Mantan projo ya. Buang-buang duit anfaedah. 100M buat bantuan bangun rumah 50 juta bisa buat 2000 rumah, bukan jadi malah nyampe di gobok. Kalau 50 juta dibangun dengan 5 kali 10 misalnya, atau 6 kali 12 ya, kalau dengan seharga 50 juta misalnya, kalau dibangun dengan kecil ya
dapat 2000 katanya. Ini sudah dihitung 100 miliar. 100 M kalau buat bangun rumah tahan gempa di Cianjur manfaat banget tuh dibandingkan dengan program yang enggak jelas kayak gini. Kalau sudah selesai ya selesai, uangnya tidak ada begitu kan. Pemborosankah untuk kekuasaan belaka? Hebat untuk ambisi seorang ambisi duit segitu banyaknya, tertawa di atas penderitaan gempa ini. Wow. Dicatat, dibuat list, kalau sudah diganti urus di pengadilan. Ini duit pribadi atau duit apa, banyak sekali yang men-tweet berita ini ya. Zalim Palang ini nggak ada mulut Indonesia berduka malah ngadain hambur-hamburkan uang. Wait and see sajalah, kuasa Tuhan akan sesuai dengan waktunya. Dari mana dananya? Hasil garung uang rakyat tuh. Acara gak jelas, hanya nipu rakyat diajak pengajian dan bersolawat malah teriak untung dukung 3 periode yang didapat hanya 100.000. Sengsara rakyat 10 tahun, uang dari mana? Ya, uang dari mana 100 miliar? Ya, wallahu alam, saya tidak tahu. Apakah dari oligarki-oligarki yang tergabung dengan relawan ini atau bisikan-bisikannya? Nah, ini perlu digarisbawahi. Saya tidak tahu, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Wow, Sekjen Projo pertama ungkap anggaran acara relawan Jokowi DGBK hampir 100 miliar. Dikutip dari Demokrasi ID, acara Nusantara Bersatu diadakan relawan Joko Widodo di Gelora Bung Karno menghabiskan anggaran hampir 100 miliar. Proposal kegiatan itu diajukan ke beberapa BUMN. Wow! BUMN tempat ladangnya dijadikan sebagai proposal. Wow, benarkah seperti itu? Mari kita baca. Anggaran hampir 100 miliar, kata Sekjen Projo pertama Guntur Siregar kepada redaksi Suara Nasional. Kata Guntur, anggaran 100 miliar untuk acara relawan Jokowi DGBK sangat tidak bermanfaat di tengah musibah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kenapa BUMN memberikan itu begitu? Sangat bermanfaat anggaran 100 miliar untuk korban gempa Cianjur. Acara relawan DGBK, kata Guntur, merupakan ambisi mantan wali kota Solo itu untuk berkuasa 3 periode. Nafsu terus berkuasa Jokowi 3 periode akan terus dilakukan meskipun melanggar konstitusi, papar Guntur. Presiden Jokowi menemui ratusan ribu relawan yang tergabung dalam gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiba di GBK pukul 8.30, Jokowi disambut riuh tepuk tangan dan bentengan bendera merah putih raksasa di tengah lapangan. Tampi hampir pendamping Jokowi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin sekaligus string Komite Nusantara Bersatu Arsad Rashid dan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, yaitu Jokowi yang juga Ketua Pelaksana Nusantara Bersatu yaitu Aminuddin Ma'ruf. Dan bahkan ini banyak disebutkan Jokowi sebelum Jokowi terlihat beberapa pejabat lain sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Mulai dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya dan Irjen Fadil Imran hingga Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto. Apakah benar dengan anggaran seperti ini? Apa yang disampaikannya bahwa ini melakukan proposal ke BUMN katanya. Menghabiskan anggaran hampir 100 miliar, proposal kegiatan diajukan ke beberapa BUMN. Ini dari redaksi ya, redaksi dari Suara Nasional, dia mengatakan anggaran hampir 100 miliar. Wow, coba kita baca terlebih dahulu di Suara Nasional seperti apa ya ini. Ini dalam berita lain disebutkan acara relawan Jokowi di GBK ditaksir habiskan 100 miliar. Netizen seandainya disumbangkan untuk korban gempa Cianjur. Banyak sekali dikutip dari fajar.co.id ya. Pertemuan akbar relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, GBK masih muak polemik. Acara bertajuk Nusantara Bersatu itu ditaksir menghabiskan anggaran sebesar 100 miliar. Hal itu diungkapkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mulai di akun Twitternya. Dia mengatakan begini, dengan terbukanya bahwa ketua pengarah acara relawan GBK yang diperkirakan habiskan dana sekitar 100 miliar adalah Ketum Kadin, yang saat itu Presiden nyatakan bahwa ini ciri presiden akan datang adalah rambut putih, maka sudah bisa diduga dari mana dana kampanye rambut putih selama ini, tulis Said Didu. Cuitan itu pun dikomentari warganet. Sebagian ikut mengkritisi kegiatan yang dinilai menghamburkan banyak uang. Ada pula yang mencurhat bahwa warganya datang mengira kegiatan pengajian yang ternyata berisi kampanye dan konser. Dibohongi dong. Ini 100 miliar sangat berarti untuk ribuan korban gempa. Mikir. Nggak pernah ada dalam pikiran tentang rakyat. Paling penting itu
berkuasa. Kekuasaan di atas segalanya. Dan betapa mudahnya orang berkuasa karena hanya ditunjuk mewakili dan cukup setting panggung nampak sedemikian rupa, baik suka belusukan atau sedikit pun ada mobnas nantinya. Seandainya duit 100M dipakai untuk membantu korban gempa sungguh sangat berharga. Wow, ini cuitan sangat sekali. Apakah ini benar 100 miliar? Diperkirakan menghabiskan 100 miliar atau tidak? Tunggu saja publik bisa menilai itu sendiri. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali seperti ini. Sayang banget 100 miliar cuma buat teka-teki capres yang yang rambutnya putih doang. Mending budgetnya buat penanggulan bencana. Sekarang lagi sering banget gempa, padahal 100 miliar nggak seberapa. Negara kita kan kaya raya. 100M cuma berapa persen dari harta negara kita yang konon punya 11 triliun. Belum kekayaan alam berlimpah ruah. Indonesia negara terkaya di dunia. Rakyat makmur sentosa, kemiskinan tak ada, kriminalitas zero, hukum adil merata. Love NKRI. Kalau pakai logika waras aja, bagus uangnya untuk korban gempa di Cianjur lebih berkah dan dikenang rakyat. Ini buat acara hanya dibilang cari pemimpin rambut putih, kan bisa acara lain bilang gitu begitu. Hanya acara dengan bilang rambut putih menghabiskan 100 miliar, kata netizen. Daripada uang 100 miliar disumbangkan buat korban gempa dan tanah longsor di Cianjur, lebih baik pakai buat pesta aja ya. Sudah ngenyek sekali ya perhatian. Ini merupakan warga Pak Jokowi yang berkomentar seperti ini. Ini juga rakyat Indonesia, ini juga bagian dari aspirasi begitu kan. Andai duit 100M itu disumbangkan korban gempa Cianjur, astagfirullahaladzim, kelak kalian akan merasakan penyesalan yang abadi kecuali bertobat kehancuran bagi kezaliman. Nggak penting banget kok bisa ada rakyat yang kena musibah malah hura-hura. Itu pasti bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi kita tidak mempermasalahkan. Kalau uang negara itu yang pasti jadi masalah. Banyak sekali yang men-tweet ya. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa demokrasi kita kalau dicederai dengan seperti ini ya kacau, bisa gagal begitu kan. Apalagi uang rakyat begitu. Uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan seperti ini begitu kan. Apakah benar yang 100 miliar ini? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, tetapi ini berita demokrasi mengatakan kemungkinan ada menghabiskan 100 miliar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.